Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekas Profesor. Di video sebelumnya gue telah membahas tentang takluknya kekhalifahan Abbasiyah oleh pasukan Mongol ya, yang pada saat itu pasukan Mongol melakukan invasi yang sangat gila-gilaan. Oke, di video kali ini gue bakal ngelanjutin cerita dari invasi Mongol menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Dan langsung saja check it out. Pada tanggal 3 September 1260 Masehi adalah tanggal yang dicatat oleh sejarawan tentang peristiwa besar ini, yaitu sebuah pertempuran yang menentukan nasib kaum muslimin melawan bangsa Mongol. Pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Ain Jalut yang merujuk pada tempat peristiwa ini terjadi. Perang ini dikenal dari nama terjadinya medan laga pertempuran ini. Ain Jalut adalah sebuah daerah di Nablus, selatan Palestina. Menjadi saksi perang besar yang mempertemukan 40.000 pasukan, masing-masing pihak membawa 20.000 pasukan ya, atau personil pada pertempuran ini. Pertempuran ini bertepatan pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah seperti yang dicatat oleh Tamir Badar dalam bukunya Ayyamun Latunsa. Ia menyebutkan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menentukan dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa para ahli sejarah sepakat bahwa pertempuran ini terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang berlangsung selama 3 hari, dan puncak pertempuran ini terjadi pada hari Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah. Nah, pada pertempuran ini kaum muslimin dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan panglimanya Ruknuddin Baibars. Sedangkan di pihak Mongol dipimpin oleh Kitbuga, salah seorang panglima dari Hulagukan, yaitu penguasa Mongol untuk wilayah Asia Barat. Pertempuran Ain Jalut adalah kemenangan pertama bagi kaum muslimin setelah sebelumnya negeri-negeri kaum muslimin jatuh dalam hinanya kekalahan. Gelombang ekspansi pasukan Mongol telah membunuh jutaan manusia, bahkan Baghdad harus tunduk menyerah pada tahun 656 Hijriah. Sang Khalifah Al-Mutasim bahkan terbunuh pada hari di mana Baghdad diserbu 200.000 pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagukan. Keluarganya habis dibantai, sedangkan sisanya dijual sebagai budak. Ini merupakan sebuah memori pedih yang pernah berlaku dalam sejarah perjalanan kaum muslimin pada saat itu. Satu ingatan perih bahwa kelemahan, perpecahan, dan cinta dunia menjadi sebab runtuhnya rumah besar yang kita sebut khilafah. Pasca runtuhnya Baghdad, bahkan kekhilafahan kaum muslimin harus tertidur selama 3,5 tahun. Kedikdayaan kekhilafahan Abbasiyah selama kurang lebih 600 tahunan ya, itu roboh seketika. Gelombang serangan bangsa Mongol atas dunia Islam membuat mental para pemimpin dan sultan runtuh. 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 656 Hijriah, sebuah tahun yang benar-benar sangat kelam ya. Hari-hari pada tahun itu begitu mencekam. Tahun di mana kematian begitu dekat mengetuk setiap pintu rumah-rumah kaum muslimin. Langit Baghdad mungkin cerah, tapi tanahnya pada saat itu basah oleh darah. Di mana-mana jasad bergelimpangan tanpa kepala. Sebelumnya Hulagukan berhasil menaklukkan banyak kerajaan dari wilayah-wilayah Asia Tengah hingga perbatasan Abbasiyah. Nah, merasa belum puas, ia pun melirik kekhalifahan Abbasiyah sebagai target yang selanjutnya. Sudah sejak tahun 649 Hijriah, Hulagu mempersiapkan pasukan dan rencana untuk melumat kekhalifahan kaum muslimin. Lobi politik telah dilakukan dan strategi telah disiapkan. Ia juga menggait raja-raja Nasrani Armenia dan wilayah Syam untuk bekerja sama. Bahkan internal kekhalifahan pun berhasil menjadi pion yang bisa dimanfaatkan. Adalah Ibnu Al-Alqami, seorang Perdana Menteri Syiah yang juga ikut ambil bagian dari rencana besar ini. Ia berperan sebagai mata-mata dan peran strategis lainnya yang banyak memuluskan rencana Hulagu menaklukkan kota Baghdad. Salah satu peran strategis Ibnu Al-Alqami dalam membantu pasukan Mongol adalah memangkas personil militer kekhalifahan. Ia juga melakukan lobi politik kepada Hulagu untuk menjadikannya wakil Mongol di Irak. Dan sebagai gantinya, ia akan memuluskan masuknya pasukan Mongol ke Baghdad.
Serigala berbulu domba merupakan sebutan yang sangat-sangat tepat bagi Ibnu Al-Alqami. Dia juga berperan sebagai negosiator antara Khalifah Al-Mustasim dengan Hulagu. Dengan kelicikan dan kecerdikannya, ia berhasil menipu sang khalifah untuk datang menghadap Hulagu dan membicarakan perjanjian damai tipu-tipu. Perang adalah tipu daya, begitu sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya sang khalifah dalam episode pahit ini adalah objek dari tipu daya yang dimainkan Hulagu dan Ibnu Al-Alqami. Ketika Al-Mutasim beserta kekhalifahan berikut keluarga dan para ulama datang ke kemah Hulagu untuk berbincang, namun yang bicara pada kesempatan itu bukanlah kata-kata, melainkan pedang yang memutuskan kepala dari raga mereka. Dan terjadilah panggung pembantaian. Para pejabat, para ulama, keluarga khalifah dibunuh di tempat di hadapan Al-Mustasim sendiri. Gak kebayang sih. Sang khalifah juga dipaksa menonton bagaimana putra-putra dan cucu-cucunya dibunuh di depan matanya sendiri. Dan khalifah juga dibunuh sebagai penutup acara. Pembantaian atas khalifah, para pejabat dan pembesar kekhalifahan adalah mukadimah dari panggung pembantaian yang lebih besar lagi. Karena hari-hari mengerikan bagi Baghdad baru dimulai setelah itu. Para muslimah yang menjaga kesucian dirinya pada hari itu ternoda. Hanya sedikit anak-anak yang menjadi yatim dan hanya sedikit muslimah yang menjanda. Karena pasukan Mongol tidak pilih kasih untuk membunuh. Tidak ada batas minimal bagi mereka untuk sebuah kematian. Imam Suyuti menyebutkan bahwa panggung pembantaian dipentaskan selama 40 hari lamanya. Nyawa manusia bagai permainan. Hidup seseorang diputuskan pada pedang-pedang mereka. Siapa yang hidup dan siapa yang mati dipilih sesuai dengan selera hati. Imam Az-Zahabi berkomentar atas musibah naas tersebut. Ini adalah musibah yang belum pernah menimpa kaum muslimin. Sebuah gambaran betapa hari itu air mata dan pekik tangis pun tak sanggup lagi mengalir. Nah, pasca jatuhnya Baghdad, hegemoni Mongol semakin meluas. Pedang-pedang mereka terus haus darah merembet ke negeri-negeri lainnya. Kematian datang lebih cepat lewat ketakutan. Pamor pasukan Mongol membuat siapa saja bergidik ngeri. Setelah selesai dengan Baghdad, Hulagu melirik Syam sebagai target selanjutnya. Pada bulan Safar tahun 656 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Februari tahun 1258 Masehi, Hulagu dengan kekuatan 120.000 pasukan menuju Syam. Daerah demi daerah pun takluk. Tanah mereka basah oleh darah. Karena sudah diketahui secara umum, pasukan Mongol tidak pernah belas kasihan atas wilayah yang mereka taklukan. Yang akan terjadi hanyalah sebuah panggung pembantaian. Tidak butuh waktu lama, cukup 1 bulan. Pada bulan Rabiul Awal, pasukan Mongol telah menguasai hampir seluruh wilayah Syam. Dari Aleppo, Damaskus hingga Gaza berhasil ditaklukkan, sedangkan Mesir masih dalam intayan. Sementara itu di Mesir yang ketika itu menjadi wilayah kekuasaan dinasti Mamalik, sedang kasak-kusuk mengetahui kabar bahwa pasukan Mongol telah berhasil menduduki sebagian besar wilayah Syam. Hanya soal waktu mereka sampai di tempat mereka. Musyawarah pun dibuka dan keputusan tepat dan cepat harus segera diambil. Pada mulanya mereka ragu untuk maju menghadapi pasukan Mongol. Yang tentunya kengerian akan pasukan tersebut telah sampai dahulu ke telinga mereka. Pada saat itulah Saifuddin Qutuz memimpin mereka menyampaikan sesuatu yang membuat mereka malu dan bersedia untuk berjihad bersamanya melawan pasukan Mongol. Ia berkata, "Wahai pemimpin kaum muslimin, selama ini kalian telah makan dari harta Baitul Mal, sedangkan sekarang kalian enggan berperang. Adapun aku akan maju menghadapi mereka, yaitu pasukan Mongol. Maka barang siapa yang memilih untuk berjihad, bergabunglah denganku. Dan barang siapa yang enggan, silahkan pulang ke rumahnya. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian." Akhirnya para pembesar kerajaan sepakat menyambut pasukan Mongol di perbatasan Mesir. Membuka front jihad jauh dari ibu kota negara. Berangkatlah pasukan yang kelak akan dicatat sejarah sebagai pasukan pertama yang menaklukkan pasukan Mongol. Pasukan kaum muslimin kurang lebih berjumlah 20.000 orang ya, mujahid yang ambil bagian dari misi mulia ini. Mereka dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan panglimanya Ruknuddin Baibars menjemput pasukan Mongol di Ain Jalut. Masing-masing pasukan pun telah berhadapan. Gelanggang laga 40.000 pasukan dimulai. Denting pedang, pekik kematian menggema bersamaan dengan ringkih kuda. Ain Jalut menjadi saksi kecerdikan strategi Saifuddin Qutuz dan Baibars pada perang ini.
Nah, pasukan Mongol digiring menuju dua sisi tebing yang sempit hingga mereka terjepit. Pasukan yang telah disiapkan oleh Panglima Kutus segera melibas pasukan Mongol yang terdesak sulit. Hari itu 25 Ramadan, hari kemenangan berhasil diraih. Korban besar jatuh di pihak musuh, bahkan Panglima Mongol Katbuga terbunuh dan sisa-sisa pasukan lainnya tunggang langgang melarikan diri. Sisa-sisa pasukan Mongol pun terus diburu hingga mereka keluar dari Syam. Pada tanggal 27 Ramadan, Saifuddin Qutuz memasuki kota Damaskus, mengamankan wilayah Syam untuk kemudian Syam dan Mesir di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Allah lewat kalam sucinya telah menyebutkan bahwa kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan di antara manusia. Yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 140. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim. Inilah sebuah keniscayaan dalam peperangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan menolong agamanya. Dan terkadang kemenangan itu diberikan kepada orang-orang kafir sebab kemaksiatan orang-orang beriman. Jika mereka tidak bermaksiat, tentunya mereka akan selalu menang. Kehinaan dan kekalahan hanyalah sebuah akibat, sebuah muara dari ulah tangan kita sendiri. Karena sebab dan pangkalnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang diperbuat. Sehingga Allah cabut kedigdayaan dan Allah tenggelamkan dalam pedihnya kehinaan. Jatuh dan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah mungkin salah satu episode terburuk dalam sejarah kaum muslimin ya. Tahun-tahun yang penuh dengan duka dan luka seakan-akan kehinaan Allah ditimpahkan melalui tangan-tangan musuh. Namun pelajaran besar dari sebuah kekalahan adalah sedang ada yang salah pada tubuh kaum muslimin. Sehingga kejayaan itu Allah cabut dan diganti kehinaan. Dan itu terjadi karena jauhnya mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah sungguh benar atas hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Quran surat Al-Hajj ayat 40. Wallahu a'lam bishawab. Dan berakhirlah invasi Mongol dalam menguasai wilayah-wilayah Islam di Asia yang tentunya mengakibatkan banyak sekali korban-korban berjatuhan ya. Dan di episode selanjutnya gue bakal bercerita tentang kisah-kisah seru lainnya ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini karena dukungan kalian sangat-sangat berarti sekali untuk perkembangan channel ini. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.